Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para ustadz semuanya yang saya hormati, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Tashilul Muram ala Kifayatil Awam. Tulisan Syekh ini milik Li Abil Bahar, Miftah bin Ma'mun bin Abdillah Al-Marti katanya. Bukan Al-Marta. Al-Marti Aci-Anjuri Al-Indonesi. Afallahu ta'ala anhum, amin. Kemudian ini bukan Darul Fikri, tapi Darul Fikar. Percetakan Darul Fikar, itu yang benar. Nah, jadi sahibul wilayah kan tentunya lebih paham dengan nama tempat. Nah, saya nebak-nebak. Berarti beliau langsung yang komen. Kan orang mungkin yang pernah ngaji di pondok beliau atau mungkin orang satu kampung mungkin. Ada komen di YouTube. Ada yang menyimak juga Ustaz. Mantap, Cid. Nanti kita silaturahmi kalau udah khatam insyaallah. Minta izin, minta sanad. Ya, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu taala wa nafa'ana bi'ulumihima fid dharaini amin ya rabbal alamin. I'lam annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin. Ketahui olehmu bahwa sungguh hal dan sya'an itu wajib kepada setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Oleh apa wajib? Ayya'rifa khamsina aqidatan, oleh bahwa ma'rifahya akan 50 akidah. Wa kullu aqidatin yajibu alaihi ayya'rifa laha dalilan ijmaliyan atau tafsilian. Dan bermula setiap akidah itu wajib kepadanya si muslim muslimah oleh bahwa mengenal ia baginya setiap akidah akan dalil yang ijmali atau itu mukadimah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Itu dia berarti kah? Ini wajib setiap muslim, nggak ada kecualinya ya. Setiap muslim muslimah wajib mengenal 50 akidah bersama dalilnya, bisa dalil ijmali atau dalil tafsili. Nah, ini sebagai pembuka Ustaz, kemudian dilanjutkan oleh Ustaz langsung syarahnya. Siapa yang mau tafadhal? Coba tempuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu i'lam al-mukhatabu bihi kullu man yata'atta minhul ilma mimma yad'u ala hadhihi risalati wa in kana aslul khitabi wa in kana ayyakuna bimuayyanin wa tahqiqu anna al-ilma wal ma'rifata mutaradifani wa in ikhtalafa istimalan li'annahu la yajuzu nisbatul ma'rifati ila Allahi listid'aiha sabqal jahli fala yutlaku ala Allahi apa ini arifun bi khilafil ilmi fi dzalika intaha in qila idza kana al ilmu wal ma'rifatu mutaradifaini falam ubira bi a'lam duna arif ujiba bi annahu ubira bi dzalika ta'siyan bil kitabil azizi qala ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Oke, Ustaz. Gitu ya. Nah, begitulah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu i'lam. Fi'il amar dari alima. Al-mukhatab bihi kullu man yata'atta minhul ilmu mimma yattali'u ala hadhihi risalah. Bermula yang dikhitab dengannya i'lam itu setiap orang yang mungkin datanglah darinya orang oleh pengetahuan dari setiap orang yang melihat ia kepada ini risalah. Nah, jadi
Jadi berarti ini bukan apa namanya? Keluar dari penggunaan awal ya. Kalau i'lam itu asalnya ma'rifah anta, i'lam anta. Tapi maksudnya di sini enggak, siapa aja. Setiap orang yang berpotensi untuk mengetahui sesuatu dari orang yang membaca kitab ini ya, dia masuk ke dalam i'lam. Wa in kana aslul khitabi ayyakuna li muayyanin. Meskipun asal kitab bahwa ada ianya kitab bagi muayyan, bagi orang tertentu, karena i'lam kan mukhatabnya anta ya. Kemudian wa tahqiqu annal ilma wal ma'rifah mutaradifani. Ya. Gimana cocok arti tahqiq? Kita tahqiq aja, bermula yang tahqiq itu bahwa sungguh ilmu dan ma'rifah itu lafaz muradif. Artinya dua lafaz yang berbeda tapi maknanya sama ya. Wa ini ikhtalafa isti'malan, sekalipun berbedalah keduanya nisbah penggunaan. Memang dalam penggunaan beda, artinya yang satu. Nah ini ke depan. Penggunaan beda maksudnya kalau ma'rifah ini nggak pernah digunakan kepada Allah. Walaupun pada hakikatnya sama maknanya. Nah, tapi ma'rifah nanti nggak digunakan kepada Allah, artinya Allah nggak disebut arif. Allah disebut alim. Kenapa bisa ada khilaf di situ? Kalau kita bukan orang Arab kayaknya sama aja ya. Biasa aja. Sekalipun berbedalah keduanya nisbah penggunaan. Kenapa beda penggunaan? Li'annahu la yajuzu nisbatul ma'rifati ilallah. Karena bahwa sungguh hal dan sya'an itu tidak bolehlah oleh menisbahkan ma'rifah kepada Allah. Allah arif kita bilang, nggak boleh. Kenapa? Listida'aiha sabqal jahli. Karena menunjukkannya ma'rifah akan terdahulu jahil. Fala yutlaqu 'ala Allahi 'arifun, maka tidak digunakan, tidak diitlakkan kepada Allah akan arif. Bi khilafil ilmi fi dzalik, dengan sebalik ilmu pada demikian. Pada demikian maksudnya boleh dinisbatkan ilmu kepada Allah, artinya Allah alim. Nah, titik dulu Ustaz. Banyak yang muskil di sini. Jadi tahqiq di sini maksudnya di sini ada khilaf, ini banyak khilaf tentang arti ilmu dan ma'rifah. Sesudah ditahqiq, digali mungkin lebih dalam, akhirnya menghasilkanlah satu kesimpulan bahwa ilmu dan ma'rifah itu muradif. Oh, Ustaz. Gimana Ustaz? Kalau dalam ini beda ya. Sekalipun berbedalah keduanya nisbah penggunaan. Maksud nisbah penggunaan kitab Kifayatul Awam artinya kalau amala ilmu ya. Kalau ilmu muta'addi dua maf'ul, ma'rifah muta'addi kepada satu maf'ul. Nah itu. Itu isti'mal maksudnya. Sekalipun berbedalah ini muradif, tapi penggunaannya berbeda. Artinya i'lam muta'addi kepada dua maf'ul, kalau arifah muta'addi kepada satu maf'ul. Kemudian nggak boleh disebut Allah arif, ini pendapat masyhur ya. Ada juga yang menyatakan boleh, nggak apa-apa. Memang selalu ada khilaf. Nah. Ya. Ada istilahnya majaz masyhur itu, Tengku. Majaz? Majaz masyhur. Enggak, pertanyaannya begini, dari mana itu? Dari mana kok kalau kita bilang ma'rifah itu seolah-olah ada indikasi tadinya bodoh. Kemudian baru tahu, kan ilmu sama aja. Saya tahu ilmu, saya mengilmuinya. Berarti kan sebelumnya kita... Boleh nggak Ustaz dipertanyakan? Yang mana tuh? Kita nggak boleh memanggil Allah arif.
Karena dalam penggunaan kata arif seolah-olah ada bodoh dulu, kemudian baru tahu kalau arif. Cuma kalau alim kenapa? Khilafil ilmi kan, seolah-olah kalau ilmu Iya. nggak tahu, biasanya namanya pengetahuan kan sebelumnya didahului oleh bodoh dulu, Ustaz. Iya. Mau ilmu lah, mau ma'rifah sama aja kan. Ini darah apa ya, Dek? Mestinya alasan lain cocok. Kita misal alasan. Nggak boleh menyebut Allah arif. Kenapa? Karena nggak warid. Mungkin kalau alasan seperti itu masuk akal. Tapi kalau alim boleh. Banyak kan? Gimana Ustaz? Kita biarkan aja apa adanya. Ya udah biarin dulu udah. Ya. Oke. Tapi kalau ta'rif ma'rifat sendiri Tengku. Ya. Gimana coba? Kan kalau ta'rif idrakun jazimun bihai sulai sama'u taradudun muafiqun lima fil waqi'in asyun andalil. Nah itu. Nah karena kalau ma'rifat itu terkait kalau sama dalil gitu kan. Harus ada dalil. Iya. Itikat yang jazim, itikat yang meyakinkan berdasarkan dalil ya. Iya. Ilmu itu kan coba definisi ilmu, Ustaz. Ya memang mirip-mirip sih Tengku. Ya. Nah, itu dia Iya. makanya banyak khilaf di sini kan. Menurut Iya. Syekh Zakaria Al-Ansari nggak apa-apa kita bilang arif. Dan yang menyatakan seolah-olah kalau kita bilang arif menunjukkan kepada didahului oleh bodoh, itu bisa dibantah kan. Iya. Oke, Ya makanya yang tahqiq itu mutorodif muradif ya. Iya. Oke. Masih satu pertanyaan lagi. Oke, keduanya muradif. Terus kenapa digunakan ilam kan? Fa'in qila, maka jika dikatakan orang idza kana al-ilmu wal ma'rifatu mutaradifaini falima abbara bi i'lam duna arifa ya'rafu apa ya'rifu Ustaz? Arafa ya'rifu ya. Arifa ya'rifu, i'rif ya. Maka jika dikatakan orang bila adalah ilmu dan ma'rifah itu muradif keduanya, falima, maka mengapa mengibaratkan ya musannif dengan i'lam duna bukan i'rif? Ujiba dijawabkan akan dianya pertanyaan. Bi annahu abbara bidzalika ta'siyan. Dengan bahwa sungguhnya musannif itu mengibaratkan ya dengan demikian i'lam ta'siyan ya. Karena mengikuti ta'siyan mencontoh bil kitabil aziz dengan Quran yang mulia. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya. Begitu Ustaz. Begitulah lebih kurang. Ya, Ustaz Miftah Mahmud. Jadi Tengku tanya kenapa arif tidak boleh dinisbahkan kepada Allah Tengku ya? Kenapa Ustaz? Enggak, dan mau cari jawabannya juga Ustaz. Sudah ditanyakan tadi Ustaz. Karena kalau dibilang arif itu ada indikasi seolah-olah tadinya bodoh. Ya, kalau manusia arif ya wajar tadinya bodoh jadi pinter. Cuma ini mungkin dalam penggunaan kata ya, kita bukan ahli bahasa Arab. Bagi kita mah sama aja kan. Alim juga. Nggak ada orang yang alim dari lahir. Artinya dia belajar dulu baru alim. Artinya ada bodoh dulu baru alim. Arif juga sama bagi kita. Cuma dalilnya yang kuat barangkali kenapa arif nggak boleh digunakan kepada Allah. Karena nggak warid dalam Quran. Nggak ada Allah ya'rifu kan. Tapi kalau Allah ya'lamu banyak. Ya. Ya. Kalau lapad ilmu itu lebih umum dari arif gitu kan. Ya. Kalau arif kan biasanya itu idrakul juz'iyah ya itu. Enggak kuliah. Kalau ilmu kuliah. Kalau Menyeluruh. ilmu lebih umum gitu. Ya istilahnya yang juz'iyah juga udah masuk dalam ilmu. Dan
Hadir Ustaz. Ma'rifah itu kan sudah digunakan dalam istilah ulama tauhid kan untuk apa? Untuk mukallaf, i'tiqad yang jazim yang mutabik, an dalilil. Kan Ya. sudah diistilahkan untuk mukallaf Ustaz. Ya, tapi itu kan istilah manusia kan. Ya. Jadi manusia, maksudnya ya mungkin para tokoh-tokoh memberikan definisi apa sih makrifah? Biar orang nggak tahu makrifah itu apa. Jadi mengenal sesuatu berdasarkan dalil namanya makrifah. Jadi gara-gara Ya. itu tidak digunakan untuk Allah lagi Ustaz. Ya, boleh. Tapi menurut Syekh Zakaria digunakan juga boleh. Ya artinya kalau mungkin dari sisi pandangan ulama bahwa dia kalau pakai makrifat ditujukan kepada Allah itu bisa menimbulkan makna bahwa seolah-olah itu Allah itu dahulu bodoh. Karena apa? Karena makrifat itu nasiun an dalil. Jadi kalau belum ketemu dalilnya dia belum tahu gitu. Iya, iya. Padahal definisi itu yang bikin manusia juga Ustaz. Iya, karena kalau kita tarik ke definisinya sendiri kan pengetahuan yang timbul dari dalil. Berarti sebelum nemu dalil berarti dia nggak tahu kan tentang seperti itu. Iya. Iya. Kan kalau misalnya kalau yang orang nggak berdalil kan sebut taklid gitu ya. Ya, tapi kalau kita berdasarkan definisi itu berarti nggak muradif mestinya Ustaz kan? Ya makanya itu kan tahqiq Tengku. Tahqiq kan beda lagi kalau udah ngomong tahqiq berarti kan kata Tengku udah hasil penelitian ternyata sama aja gitu. Berdasarkan kajian yang lebih mendalam lagi. Iya. Oke, Ustaz. Kita tinggalkan. Lanjut. Qauluhu ini separuh ini panjang. Qauluhu annahu yajib. Ya. Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kenceng dan keras Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu annahu yajibu. Ad-dhamiru lil halil wa syani. Wa innama lam yuqayyadil wujub bi syar'i kama qayyada bi Sanusi fi as-saghiri pada haitsu qala wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an. Li'anna al-ahkama kullaha asbatat bi syar'i. Thumma innal ahkama qismani. Ahaduhuma ahkamun furu'un wa hiya ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqibu ala tarkihi. Wa hiya la tasbutu illa bi haqqi man ya wa hiya la tasbutu illa bi haqqi man balagathu da'watu man arsala ilaihi bi ittifaqihim. Wa thaniyuhuma ahkamun usulun. Itu ahkamun usulun. Wahya ma yatawaqqafu sihatal imani alaihi. Wa qad waqa'a bainahum khilafun fil ittifa'i fi subutiha bi ayyi rusulin. Faqila yaktafi fihi bidalika wa qawahu Nawawi. Wa ala hadha fakullu man balaghathu da'watu rasulin minar rusuli walau adami kafa bil imani wa illam yakun mursalan ilaihi. Paman aidun, nah, watak birun itu Tengku. Bebas Ustaz. An itba'ihi, ya, wallahu alam. Paman aidun wa takbiru an itba'ihi istahaqqa ta'dibu. Wa amma man lam tablighu bi an sadda fi atrafil biladi bahwa ma'dzurun wa qila la yaktafi fihi bidzalika bal yu'tabaru kullu rasulin ma'a ummatihi wa hadha huwa sahihu fa ahlul fitrati wa hum man lam yakunu fi zamani rasulin aw lam yursal ilaihim naju apa ini asli Najun. awalam yursilahim najunu wa in abdu Allah wa in apa Abadu. Ausana. wa abadu ausana la adaruhum
wa ya'tihimullahu ta'ala manazila min jannatil ikhtisasi la min jannatil a'mali linahu la amala lahum hada tahqiqun hadhil mas'alatu fahfadhu. Oke, Ustaz. Insyaallah ini keren banget ya. Qauluhu annahu yajibu ad-dhamiru lil hal wa sya'. Ini dhamir sya'an maksudnya. Wasfu hal dan sya'an. Ini yang suka saya artiin. Banyak yang nanya, apa itu hal dan sya'an? Ya ini dhamir sya'an. Hal biasa saya hal wa sya'an, maksudnya halu wa sya'an. Oh, sungguh hal dan sya'an ya. Hal wa sya'an. Wa innama lam yuqayyidil wujuba bisyar'i. Hanya saja tidak mengkaitkan ianya musannif akan wujub dengan syarak. Kama qayyada bihi Sanusiyu, sebagaimana mengkait dengannya syarak oleh Sanusi fi sughra, dalam syarah sughra, haitsu qala, sekira-kira berkata ianya Syekh Sanusi di sana, wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an, wajib kepada setiap mukallaf pada syarak. Di sini enggak ada. Biasa saja kan, yajibu ala kulli muslimin wa muslimat. Di sana ada syar'an. Kenapa? Alasannya begini, nih. Li'annal ahkama kullaha, ini asbatat apa sabatat? Ustaz Sulaiman yang punya kitab. Mana Ustaz Sulaiman? Asbatat Ustaz. Asbatat bisyar'in. Usbitat berarti. Li'annal ahkama kullaha usbitat, ya kan? Karena bahwa sungguh hukum seluruhnya hukum itu ditetapkan akan dianya hukum dengan syarat. Ya. Jadi walaupun tidak disebut syarat ya karena memang hukum dia berlaku dengan sebab adanya syarat, artinya dalilnya syarat. Summa innal ahkama kismani, kemudian sesungguhnya hukum-hukum itu ada dua. Ahaduhuma ahkamu furu'in, bermula salah satu keduanya itu hukum-hukum furu'. Wahya, dan dianya hukum furu' itu mayusabu, ma yang diberi pahala ala fi'lihi, di atas memperbuatnya mah. Wa yu'aqabu ala tarkih, dan dihukum di atas meninggalkannya mah. Wahya la tasbutu, ini la tasbutu, jangan kita muta'adikan. Dan dianya hukum furu' itu tidak sebut ya illa fi hakiman balagathu da'watu man ursila ilaihi bittifaqih. Dan dianya hukum furu' itu tidak sebut ia, tidak berlaku ia kecuali pada hak orang yang sampai kepadanya orang oleh dakwah man, dakwah rasul, ursila, yang diutus akan dianya man, akan dianya rasul, ilaihi, kepadanya orang, bittifaqihim, dengan kesepakatan mereka para ulama. Sampai di sini hukum ada dua, hukum furu' yaitu memang sepakat para ulama hukum furu' itu tidak berlaku kecuali pada orang yang sampai dakwah rasul kepadanya. Nah, jadi satu kelompok sepakat ulama menyatakan hukum. Ini hukum furu' ini kayak wajib ya definisi itu ya. Puasa itu maksudnya. Furu' syariah kan tauhid. Kan diterangkan wahiyama yusabu ala fi'lihi kan ya. Wa yu'aqabu ala tarkih, ya hukum wajib. Kan hukum wajib berarti kayak. Nah, wajib. Kan nyebutnya hukum furu' kan ya. Kan lawan dari itu umum kan? Bukannya cabang ya kan. Usul sama furu' gitu. Maksudnya begini Ustaz, ada usuluddin, ada furu'uddin. Usuluddin bagian tauhid. Furu'uddin ya bagian Islam amaliyah kan. Salat, zakat, puasa itu namanya furu'. Oh, dia tuh kayak fikih gitu ya. Ya. Jadi pertanyaannya nanti apakah orang wajib sholat kalau belum diutus Nabi? Tentunya kalau belum diutus Nabi nggak ada hukum syariat kan? Nah, itu sepakat semua di bidang amaliyah. Tapi tentang ketuhanan, kalau Rasul tidak dikirim secara khusus, apakah kita wajib juga beriman kepada Allah? Ini ada khilafnya nanti. Wasanihima, bermula keduanya, yang keduanya hukum itu ahkamu usulin. Itu hukum usul. Wahya, dianya hukum usul itu ma yatawakkafu sihhatul imani alaih. Itu ma yang terhentilah oleh sah iman di atasnya ma. Hukum usul itu ma yang terhentilah oleh sah iman di atasnya ma.
Terhenti itu maksudnya apa itu ya? Gimana? Terhenti itu maksudnya apa? Ma yutawaqafu sihatul iman. Terhenti. Berhenti Bergantung gitu. itu. Jadi gini, Bergantung gitu. terhenti tergantung. Tanpa dia iman nggak sah. Jadi baru sah iman kan kita harus mengenal Allah ya. Iman kepada Allah kan orang baru beriman harus ada dalilnya. Maksudnya begini, sah nggak seseorang pokoknya dia nggak tahu apa-apa percaya kepada Allah gitu, nggak sah. Kita harus tahu yang kita percayai itu apa, siapa. Jadi hukum usul ini tentang tauhid, sesuatu yang terhentilah oleh sah iman di atasnya, tanpa dia iman nggak sah. Coba kita lihat sebentar dulu. Waqad waqa'a bainahum khilafun fil iktifai fi subutiha. Dan sungguh terjadilah di antara mereka para ulama oleh khilaf pada memada dalam sebutnya hukum usul bi ayyi rasulin, dengan rasul mana saja. Sebentar. Kalau Allah tidak mengutus para nabinya, ini tanpa melihat. Katakanlah begini dulu secara umum. Misalkan ada satu masyarakat Allah tidak mengirim nabi kepadanya. Apakah orang itu wajib mengenal Allah? Tidak, ya kan? Kan tidak, kecuali Mu'tazilah. Hanya kenal Allah itu kan karena kita tahu adanya alam ini, pasti akal kita mengatakan pasti ada yang menciptakan, begitu kayaknya. Enggak, maksudnya begini. Kalau ahli sunnah wal jamaah tanpa rasul nggak ada syariat sama sekali. Baik syariat tentang furu atau syariat tentang usul. Mengenal Allah pun tidak wajib kalau belum diutus nabi. Tapi nabi secara khusus. Atau kita baca aja dulu. Dianya hukum usul itu mah yang terhentilah oleh sah iman di atasnya mah. Dan sungguh terjadi di antara mereka para ulama oleh khilaf pada memada dalam sebutnya hukum usul dengan rasul mana saja. Faqila, maka dikatakan orang, yuktafa fihi bidzalik, dicukupkan padanya sebutnya hukum usul bidzalik dengan rasul mana saja. Enggak harus diutus rasul secara khusus. Wa qawahun Nawawi menguatkan akan ini pendapat oleh Imam Nawawi. Artinya Imam Nawawi menyatakan setiap orang yang datang dakwah para rasul mana saja kepadanya, berlaku hukum usul kepadanya, berlaku tauhid. Contoh begini maksudnya. Ke Mekah belum pernah dikirim Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad. Tapi dakwah Nabi Isa atau dakwah Nabi Ibrahim, dakwah Nabi Ismail sampai ke penduduk Mekah. Imam Nawawi. Berarti penduduk Mekah yang tidak beriman kepada Allah sebelum Nabi dibangkitkan tetap hukum kafir. Karena sudah diutus rasul walaupun bukan rasul secara khusus. Kalau secara khusus memang nggak ada rasul yang dikirim ke Mekah. Nah, itu maksudnya. Terjadi di antara mereka oleh khilaf pada memada dalam sebutnya hukum usul dengan rasul mana saja. Maka dikatakan orang dicukupkan padanya sebut hukum usul dengan demikian rasul mana saja. Dan menguatkan akan ini pendapat oleh Imam Nawawi. Karena ini Imam Nawawi berpendapat ibu Nabi dalam neraka. Wa ala hadza, dan di atas ini kaul yang dikuatkan oleh Imam Nawawi juga. Fa kullu man balaghathu da'watu rasulin minar rusul, maka bermula setiap orang yang sampai kepadanya oleh dakwah seorang rasul dari banyak rasul. Walau ada ianya rasul itu Nabi Adam, kullifa bil iman, niscaya ditaklifkan akan dianya orang dengan iman. Wa illam yakun mursalan ilaih, sekalipun tidak ada ianya rasul itu yang diutus kepada dia. Setiap masyarakat yang sudah sampai dakwah seorang rasul mana saja, walaupun bukan rasul secara khusus, dia mesti beriman kepada Allah. Faman anada wa taqabbara, maka barang siapa yang keras kepala ia, wa taqabbara dan takabur ia. Ini kenapa an masuk kepada fi'il, Ustaz? Yang punya kitab di sini gimana? An apa ini? Anit tibaihi, ittiba ada alif di depan, Pak? Ada. Ada? Ada. Oke.
Barang siapa yang keras kepala ia wa takabbara takabbur ia anittiba'ihi dari mengikutinya Rasul tadi, istahakkat ta'zib, dia berhak ia akan hukuman siksa neraka. Nah ini. Wa amma man lam tablughu, adapun orang-orang yang belum sampai ianya dakwah kepadanya orang, bi ansyazza, dengan bahwa terasing ia fi atrafil bilad, di pojok-pojok negeri, bahwa ma'zurun, maka orang itu dimaafkan. Ini termasuk pendapat Imam Nawawi yang aneh. Karena beliau, Imam Nawawi kan kita tahu pensyarah Sahih Muslim, sementara hadis tentang Aina Abi ya, Aina Abaka, Abi wa Abaka finnar itu dalam Sahih Muslim. Walaupun para ulama yang lain membantah hadis itu dianggap hadis syaddun mardudun. Karena ada riwayat lain yang sama yang tidak ada lafaz inna abi wa abaka finnar, enggak. Ya. Jadi menurut Imam Nawawi beliau menyatakan memang enggak ada nabi yang diutus ke Mekah, tapi dakwah tauhid udah nyampe ke Mekah. Buktinya ada Nabi Ismail yang diutus oleh Allah ke kabilah Jurhum, itu sekitar Arab juga. Kemudian Nabi Ibrahim juga, walaupun Nabi Ibrahim tinggal di Babylon, pernah datang ke Mekah, diperintahkan oleh Allah untuk membangun Ka'bah. Nah, begitu. Waqila, dan dikatakan orang la yuktafa fihi bidzalik. Dikatakan orang tidak dipadai padanya sebut hukum usul bidzalik, dengan demikian rasul mana saja. Bal yu'tabaru kullu rasulin ma'a ummatihi. Nah, tetapi diperlukan, diiktibarkan akan setiap rasul bersama umatnya. Harus ada rasul yang dikirim oleh Allah secara khusus kepada umat tersebut. Seperti Nabi diutus ke Mekah. Wa hadza huwas sahih. Formula ini itulah pendapat yang sahih. Ya, ini para ulama mensahihkan pendapat ini, enggak mengambil pendapat Imam Nawawi. Maka fa'ahlul fatrati, berdasarkan pendapat yang sahih, fa'ahlul fatrati wahum man lam yakunu fi zamani rasulin, maka bermula ahlu fatrah, dan mereka ahlu fatrah itu orang-orang yang tidak adalah mereka itu pada zaman Rasul, atau lam yursal ilaihim, atau belum diutus akan dianya Rasul kepada mereka, najun, mereka selamat. Di orang tua Nabi berarti selamat kan? Wa in abadul ausana, sekalipun mereka penyembah berhala, sekalipun menyembah oleh mereka akan berhala. Kenapa mereka selamat? Li'uzrihim, karena keuzuran mereka. Wa yu'tihimullahu ta'ala manazila min jannatil ikhtisas, dan akan memberikan kepada mereka oleh Allah Ta'ala akan tempat-tempat dari surga khusus. La min jannatil a'mal, bukan dari surga-surga amal. Kenapa bukan surga amal? Li'annahu la amalalahu, karena bahwa sungguh hal dan sya'an itu tidak ada amal bagi mereka. Hadza tahqiqu hadhil mas'alah, ini tahqiq ini masalah. Fahfadhu, maka hafal olehmu akan ini, penting banget kata beliau. Jadi ahlu fatrah itu selamat. Itu Ustaz. Ya. Maksudnya ahlul fatrah itu karena Nabi Isa kan dikirim ke Bani Israel, gitu ya? Maksudnya Ya. gitu. Jadi Ya. nggak ke orang Arab gitu. Ya, kalaupun ada sisa-sisa dakwah Nabi Isa yang sampai ke negeri Arab, tetapi itu sudah melalui perjalanan panjang, kan? Sudah penuh perubahan tentunya. Nah. Tapi kan Nabi itu sebenarnya lebih daripada yang 25 itu tuh kan ya. Mungkin Ya. di daerah lain-lain juga ada kali dulu. Daerah terpencil. Bahkan ada yang bilang, Ustadz, kayak apa namanya? Oh, Buddha bukan. Gandhi itu bukan Nabi. Tapi ada yang bilang Nabi. Tengku, Hadir. berarti yang sebelum zamannya sebelum lahir Nabi Muhammad itu Ahlul Fatrah juga yang selamat gitu. Tengku. Ya, selamat semuanya, nggak ada kecuali. Hanya Berarti orang tua Nabi. termasuk Abraha itu yang selamat, Tengku. Abraha. Iya, kemungkinan. Pokoknya semua kan, nggak ada kecuali kalau memang belum nyampe Nabi kepadanya. Selamat semuanya. Abraha itu siapa itu yang hancurin merusak Ka'bah itu? Ustaz. Iya. Nah. Kan dia kan memang itu tuh, Tengku. Dia kan memang Nasrani kan? Iya, Nasrani, pengikut Nabi Isa kan? Nabi Ya. Isa. Nah, itu beda lagi Ustaz. Benar.
Dia kan justru pengen merusak Ka'bah, pengen mengalihkan orang Arab ya kan, biar enggak ibadah di Ka'bah. Dia bangun gereja besar katanya di daerah mana? Di Syam atau di mana? Di Yaman. Nah, di Yaman. Berarti dia pengikut Nabi Isa, Ustaz. Itu udah nyampe Nabi berarti beda. Ini khusus penduduk Arab sekitar Mekah lah. Sekitar Mekah. Ya. Karena maksudnya Nabi dulu kan diutus ke daerah-daerah tertentu kan, khusus satu kampung itu, satu kota. bukannya Nabi Isa itu diutus cuma untuk Bani Israel tuh. Bani Israel di mana ya? Palestina. Iya, di sana kan. Nah, Syam kan Palestina, Ustaz. Yaman Iya, enggak. Yaman enggak. Nggak paham saya. Yaman itu ya. Nah, itu kita harus ngulang lagi sejarahnya. Mungkin dia orang pindah itu ya. benar dia berasal dari Yaman, Abraha itu, atau dari mana? Mungkin menguasai Yaman juga. Nah, itu. Abraha itu sejarahnya, kalau dilihat sejarah dia itu panglima apa nama itu, kerajaan yang ada di Yaman itu, ya Nasrani memang. Oh, itu Ustaz. Kan kerajaan Nasrani ketika itu kekuasaannya luas juga kan? Ya. Sampai ke Ethiopia, Habasyah. Tapi zamannya itu Tengku kan, zamannya Abdul Muthalib itu Tengku kan, bisa dibilang kan Abdul Fatrah juga. Iya, Abdul Muthalib. Makanya kakek Nabi kan, Nabi wajib kan, kalau keyakinan ahli sunnah ya, Nabi selalu berpindah dari sulbi yang tahir ke rahim at-tahirah. Jadi kakek Nabi, jalur Nabi dianggap selamat semua. Sebenarnya tunggu. Safah. Sebenarnya agama Nasrani kan disebarkan oleh orang Itali, orang Romawi, bukan oleh orang Bani Israel tunggu. Jadi mereka kan di sana menguasai itu, makanya tersebar kemana-mana. Ka'bahnya di sana ya, di Roma. Ya, jadi dulu kan dijajah tuh sama Romawi. Ya. Waktu Nabi Isa lahir itu. Jadi dia menyebarkannya, ya kan kalau keyakinan kita bukannya Nabi Isa diturunkan ke Bani Israel aja nih. Iya, yang kita tahu begitu. Maksudnya ke daerah khusus, Palestina misalkan. Nah, tapi sama Romawi kan kekuasaannya ya luas loh, lebih sama dengan kekuasaan Islam juga tuh. Ya, Romawi itu kerajaan, kan? Karena ya, dia maksudnya dia yang menyebarkan gitu. Gitu. Walaupun udah dengan yang kita pahami ada perubahan oleh Konstantin gitu. Ya. Biasalah bila satu raja memiliki satu keyakinan, pasti dia akan memaksakan keyakinannya kemana-mana kan. Nah, makanya tersebar, kayak Belanda juga datang ke Indonesia kan bawa kayak Portugis gitu, bawa agama Kristen juga Ustaz. Dakwah juga. Tengku, tapi itu kalau dilihat agamanya Tengku kan, agama Abraha dengan Abdul Muthalib itu lebih masih ini Abraha itu Tengku, karena kan Abdul Muthalib itu masih ada berhala-berhala Tengku. Iya. Yang disembah orang Arab itu. Gimana tuh Tengku? Enggak tahu Abu Talib nyembah berhala enggak? Kan ada berhalanya itu Tengku di samping-samping Ka'bah itu. Iya. Menurut kita sejarahnya. Benar. Cuma yang kita dengar sejarahnya kan ketika Abraha itu mau merobohkan Ka'bah, Abu Talib berlepas diri kan. Nah, lahu rabbun yahmiha kan. Ka'bah itu pulangkan kambing saya. Yang penting kambing saya pulangin, yang diambil itu berapa ratus ekor. Adapun Ka'bah itu bukan urusan saya. Ka'bah punya Tuhan yang akan menjaganya. Begitu yang kita baca riwayatnya. Kemudian menurut di sini orang sebelum Nabi, khususnya penduduk sekitar Mekah, walaupun dia menyembah berhala, karena belum sampai dakwah Nabi, tetap selamat ahlul fatrah. Begitu Ustaz, nggak apa-apa walaupun nyembah patung. Nah, ini jelas Ustaz. Wa in abadul ausan, kan sekalipun penyembah berhala, karena belum ada rasul, belum ada syariat, tentunya mereka nggak tahu. Baru dianggap kafir, bandel, kan sudah didakwahi, kemudian diberikan dalil yang jelas, tapi mereka menolaknya. Nah, itu inadan namanya. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Nah, itu kan jelas Allah kan memberi kompensasi kan. Bukan hanya tidak diazab, pahala juga enggak ada, kan gitu Ustaz. Iya. Wa ma kunna mu'adzabin.
Kemudian musibin juga nggak ada. Kami tidak akan menyiksa, tidak akan memberi pahala hingga kami utus seorang rasul. Berarti amalannya nggak ada nilai lah, nggak dihukum oleh Allah, baik kesalahan ataupun kebaikan. Nah, begitu sepintas Ustadz. Mungkin ini perlu kajian yang mendalam lagi tentang ahlu fatrah, karena ini termasuk perkara yang dipermasalahkan di masyarakat ya. Kalau sekarang ada nggak alur fatrah Tengku ya? Ada Ustadz, orang-orang yang di dalam gunung itu nggak ada yang dakwah ke sana, orang hutan. Suku dalam. Kalau di tafsir Yasin itu jelas Tengku, kalau Mekah itu ahlul fatrah Tengku. Ya, nggak ada debat lagi. Iya. Kan ayatnya jelas itu. Apa? Yang nggak pernah dikirim Rasul mingkabluk. Iya. Kok apa? Kahum gofilun gitu. Komama unzira kan? Iya. Gimana? Kahum gofilun. Litung diro kaumama. Ya. Hafalan kalau perlu hilang Ustaz ya. Harus dari awal Yasin gitu. Litung diro kaumama unzira. Apa dulu? Litun dira kaumama undira aba ghafilun. Iya. Acau. Jadi memang di situ mau itu mananya orang tuanya emang nggak pernah memberikan dakwah kepada anaknya, atau memang orang tuanya juga nggak dapat dakwah di situ, ada pendapatnya seperti itu. Iya, memang orang tuanya nggak dapat dakwah, makanya orang tuanya nggak mendakwah anaknya. Iya. Oke. Nah, lanjut tambihun sampai intaha. Coba Ustaz. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Tambihun. Idza alimta anna ahla al-fatrati najuna ala ar-rajihi alimta anna abawayhi sallallahu alaihi wasallam najiyani likaunihima min ahli al-fatrati bal huma min ahli al-islami لإحيائهما له تعظيما له فآمن به بعد البعثة لما روي عن أروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يحيي له أبويه فأحياهما له فآمنا به ثم أماتهما قال الصحيلي والله قادر على كل شيء له أن يخص نبيه بما شاء من فضله وينعم عليه بما شاء من كراماته. انتهى. Nah, ini hadis aneh, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Tambihun idza alimta. Apabila engkau telah tahu anna ahlal fatrati, bahwa sungguh ahli fatrah itu selamat mereka atas pendapat rajih, alimta niscaya engkau tahu juga anna abawaihi, bahwa sungguh dua orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam itu najiani, selamat. Kenapa? Likaunihima, karena keadaan keduanya dua orang tua Nabi min ahlil fatrah, dari ahlil fatrah. Nah, sampai di sini ini banyak ulama yang menguatkan ini. Nah, ini tambahan balhuma min ahlil Islam. Bahkan bermula keduanya dua orang tua Nabi itu dari ahlu Islam. Bahkan bukan ahlul fatrah, malah orang Islam. Kenapa? Ihyaihima. Karena dihidupkan keduanya orang tua Nabi lahu, untuknya Nabi, ta'ziman lahu, untuk memuliakan baginya Nabi. Fa'amana bihi, maka beriman keduanya dengannya Nabi ba'dal bi'tsah, sesudah kebangkitan Nabi. Nah, jadi ada yang menyatakan orang tua Nabi pernah dihidupkan. Nah, tapi ini memang rada aneh ya. Tapi riwayatnya tentunya ini banyak perselisihan. Orang tasawuf yang meyakini ini. 5 ruya, karena ada hadis yang diriwayatkan akan hadis dari Urwah dari Aisyah, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saala, itu meminta ianya Rasul akan Tuhannya Rasul ayyuhyiyalahu, bahwa menghidupkan ianya Allah baginya Rasul abawahi, akan dua ibu bapa beliau. Fa'ahyahuma, maka menghidupkan ya Allah akan keduanya lahu, untuknya Nabi. Fa'amana bihi, maka beriman keduanya dengannya Nabi. Summa amatahuma, kemudian mematikan ya Allah akan keduanya.
Qala Suhaili, berkatalah oleh Suhaili. Suhaili. Saihali, ada yang Saihali. Qala Suhaili, berkatalah oleh Suhaili, wallahu qadirun ala kulli syai', bermula Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Lahu ayyakhussa nabiyahu, boleh baginya Allah itu bahwa mengkhususkan yang Allah akan nabinya bima syaa, dengan apa yang Allah kehendaki, min fadlihi, dari karunia-Nya Allah, wa yun'ima alaihi, dan memberi nikmat yang Allah kepadanya Nabi bima syaa, dengan apa yang menghendaki yang Allah dari kemuliaannya Allah. Nah, itu Ustaz. Itu Ustaz, ada pendapat yang rajih berarti orang tua Nabi selamat ya. Ini bahkan ada ulama yang berpendapat orang tua Nabi dihidupkan kembali berdasarkan hadis riwayat Urwah ini. Nah, kita nggak tahu status hadis ini kan. Tapi kalau kita baca tafsir Yasin itu ya. Ya khusus tafsir Yasin, ada kan kitab tafsir Yasin. Nah, di situ kan dijelasin tentang, pertama menjelasin tentang Nabi Isa yang mengutus 3 utusan itu kan. Fa'azazna bisa lising. Nah, terus dikuatkan dengan utusan ketiga kan, di situ jelasin. Nah, di situ utusan Nabi Isa aja itu diantara mukjizatnya dia bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Nah, ketika Raja Abtuhaisu itu kan dia mau beriman dengan syarat kamu bisa menghidupkan orang mati. Nah, sehingga ada di situ dikisahkan bahwa Raja Abtuhaisu itu menyimpan mayat seorang lelaki yang bapaknya nggak ada, seminggu belum dikubur. Nah, pada saat itu kan ya akhirnya memang utusan Nabi Isa itu ya bisa gitu menghidupkan orang yang sudah mati itu gitu. Nah, kalau kita misalnya sama hikayah ini aja kita bisa percaya gitu kan. Mestinya buat Rasulullah itu lebih mudah lagi karena dia asraful khalqi, khatamul anbiya wal mursalin. Nah, itu kan kayaknya lebih mudah kita nerima gitu. Artinya peristiwa seperti Hurrikanil Adat seperti ini gitu. Ya, karena begini, itu di satu sisi tentunya. Jadi gini, sebagian ulama mengatakan kalau Nabi itu yang paling utama, semua setuju Nabi itu afdalul makhluka. Sehingga sebagian ulama karena berdasarkan itu sehingga semua mukjizat yang pernah Allah berikan ke Nabi lain seolah-olah mesti ada pada Nabi, kan begitu Ustaz? Segala mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi yang lain harus ada pada Nabi. Ada ulama yang seperti itu. Ulama yang lain menyatakan nggak mesti. Nabi memang setuju afdalul makhluka, afdalul anbiya wal mursalin. Tapi tidak mesti semua mukjizat yang dimiliki oleh Nabi lain harus ada kepada Nabi Muhammad. Karena biasanya setiap Nabi itu punya mukjizat yang berbeda sesuai dengan kondisi kaumnya. Mukjizat Nabi yang paling jelas kan Quran, Ustaz kan? Nah, jadi kalau kita mengikuti cerita itu Ustaz, boleh saja. Nabi pernah misalkan Nabi Musa, Nabi Isa pernah menghidupkan orang mati. Kalau orang biasa lah kan. Ini Nabi jangankan orang katanya. Ada pohon kurma, memberi salam kepada Nabi, menangis, paha kambing ngomong kan gitu. Nah, kemudian Nabi Isa misalkan pukul batu keluar air, itu batu. Memang biasanya air ya ada bebatuan. Ini Nabi langsung dari jarinya. Jadi akhirnya banyak ulama semua mukjizat yang ada pada Nabi lain disematkan kepada Nabi. Ada juga ulama yang nggak setuju seperti itu. Nah. Yang nggak setujunya masalahnya memastikan, kalau kemungkinan mah tetap setuju gitu. Ya, kalau mungkin saja, tapi karena itu perkara yang kan tidak memastikan. Nggak boleh berdasarkan cerita, ya kan? Harus didukung oleh dalil yang kuat. Jadi kalau Syekh Al-Ghumari itu muhadis kan, yang dari Spanyol itu beliau langsung menolak. Beliau menyatakan hadis Sahih Muslim itu hadis syadz. Karena lafaz yang lain, hadis yang sama juga, kisahnya sama. Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, di mana ayah saya kan? Ayah kamu dalam neraka. Ayah engkau ya Rasulullah. Nabi menjawab, idza mararta bi qabri kafirin fabasyirhu binnar. Gitu doang lafaznya. Bila engkau melewati kubur kafir, berikan kabar gembira kepada dia bahwa dia isi neraka. Nabi nggak menyatakan bapak saya dalam neraka, enggak. Nah, itu dianggap lafaz syadz yang disusupi oleh musuh Nabi.
yang benci kepada keluarga Nabi. Ya. Ada juga abu dimanai paman tuh ya. Ya, tapi itu Ya, ditolak. Karena saya aneh tadi. itu orang nanya bapak, aku jawabnya paman, kan nggak nyambung. Saya baca kitab Syarah Jauharatut Tauhid, Ustaz kan. Itu disebutkan juga tentang ada alasan ulama menyatakan inna abi, bapak aku itu paman, karena memang ada penggunaan dalam Quran. Kalau kita ngambil pendapat tentang bapak Nabi Ibrahim kan, Iya. para ulama menyatakan bapak itu bukan bapak, maksudnya paman, azar. Tapi banyak ulama menolak, itu nggak cocok. Misalkan orang ngomong begini, bapak saya di mana? Kita jawab paman, kan nggak nyambung, Ustaz. Menggunakan lafaz bapak maksudnya paman. Jadi Ustaz, ya. kalau hari itu saya lihat, jadi Azar ayah Ibrahim, ayah Nabi Ibrahim, Ustaz. Ya. Tapi kalau ini mohon maaf, tapi kalau saya lihat ceramah Said Akil itu dia bilang Ibrahim bin ketika disebut keturunan-keturunan Nabi disebut Azar itu bin Ibrahim itu bin Azar. Ya. Nah, itu mungkin NU boleh protes itu untuk membebaskan turunan Nabi. Tapi kalau kita anggap ahlu fatrah, mungkin katakanlah bapak Nabi Azar. Nggak pengaruh. Kalau kan Nabi sudah lahir kan. Ketika Nabi belum lahir, kepada bapak Nabi katakanlah Azar belum nyampe dakwah. Kalau belum nyampe dakwah masuk fatrah. Misal. Kemudian sesudah Nabi lahir, baru Nabi Ibrahim lahir, baru mendakwah bapak beliau. Kemudian bapak beliau nggak menerima dakwah kan. Ketika itu baru dianggap kafir. Karena sudah sampai dakwah. Tetap nggak apa-apa. Oh, oke. Tetap ketuk Nabi itu orang tuanya tetap suci. Maksudnya nggak mungkin Nabi lahir dari seorang kafir gitu maksudnya. Maksudnya kafir itu dikira lepas Nabi lahir, Nabi Ibrahim lahir, kan? Ya, itu nggak apa-apa lagi kan, nggak masalah kan? Tetap kita boleh juga berpegang kita tetap ayahnya. Ketika di zaman dalam tafsir itu ada pendapat yang menyatakan Azar itu bapak Nabi Ibrahim. Orang jelas lafadznya bapak kan? Itu Ustaz. Kemudian ini memang satu baris doang ngajinya Ustaz. Yajibu ala kulli muslimin wa muslimah. Nah, lanjut Ustaz, qauluhu. Siapa yang mau baca? Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu ala kulli muslimin ilah ay al-mukallafina wa man mata qabla al-bulughi fa huwa najin wa innama ubbira bil lafzi kulli ad-dalatu kulli dalati ala al-istighraqi lil isyarati ila anna al-matluba al-ma'rifatu walau bid-dalili ijmaliyin la at-tafsiliyin li'annahu yastahilu adatan in yaqduru alaihi yaqdira alaihi kullu wahidin. Intaha asy-Syarqawi. Ustaz baca di layar apa baca di kitab? Di layar, di kitab saya ni baca awam tapi enggak ada kan mana enggak ada susun Oh iya. Kalau Ustaz Sulaiman punya kitab langsung Tashilul Muram? Mana Ustaz Sulaiman? Qauluhu ala kulli muslimin ay mukallafin. Wajib kepada setiap muslim yang mukallaf maksudnya kan? Nah, yang udah balik berakal kan? Waman mata qoblal bulugh, dan bermula siapapun yang mati ia sebelum balik fahuwa najin, maka dianya orang itu selamat. Wa inna ma'abbara bilafdhi kullin, hanya saja mengibarat ianya musannif dengan lafaz kul yang menunjukkan dianya lafaz kul kepada istighraq lil isyarah. Karena mengisyarah kepada bahwa sungguh yang dituntut itu ma'rifah. Ini ada lafaz yang berbeda enggak di sini? Ustaz Sulaiman. Mananya Ustaz? Nah, tambahan di sini lil isyarah, sesudah lil isyarah. Sesudah lil di qauluhu
ala kulli muslimin, ala kulli min fardin. Di mananya Ustaz? Lil alal istighraqi lil isyarati ila annal matlubal ma'rifatu. Ada tambahan di sini enggak? Tapi kayaknya di sini nggak ada. Nggak ada, begini aja ya. Ini saya belum paham ini. Coba. Coba dulu. Qauluhu ala kulli muslimin artinya mukallaf. Ini udah maklum kan? Muslim maksudnya mukallaf. Yang meninggal sebelum balik berarti selamat. Hanya saja mengibarat yang misalnya dengan lafadz kul yang menunjukkan ia kepada istighraq. Kenapa? Untuk menunjukkan kepada bahwa sungguh yang diperintah itu ma'rifah. Apa hubungannya lafadz kulun dengan ma'rifah? Itu yang nggak ada di sini ya. Jadi begini, wajib kepada setiap muslim. Jadi maksudnya setiap muslim kita paham lah, nggak ada kecuali berarti kan. Artinya muslim yang selamat indranya, syarat-syaratnya cukup, semuanya wajib mengenal Allah. Tapi alasannya masuk nggak? Hanya saja mengibarat yang misalnya dengan lafadz kul yang menunjukkan ia kepada istighraq. Oke, kul istighraq. Untuk mengisyarahkan kepada bahwa sungguh yang dituntut itu ma'rifah. Dari mana lafadz kulun menunjuk kepada ma'rifah? Walau ada ianya ma'rifah dengan dalil ijmali, la tafsili, bukan dalil tafsili. Jadi, ini oke. Yang penting kita tahu setiap muslim wajib mengenal akidah yang 50 bersama dalil, walaupun dalil ijmali. Enggak harus tafsili. Karena bahwa sungguh hal dan sya'an itu mustahil pada adat ayyaqdir. Bahwa mampu alaihi kepadanya dalil tafsili oleh setiap orang. Intaha syar'al. Gimana Ustaz? Bantu Ustaz. Maksudnya gini Tengku, mungkin Tengku ya. Ya. Itu maksudnya kalau istighraq kan berarti menyeluruh gitu kan. Ya. Tanpa terkecuali. Nah, di situ kan sedangkan kemampuan manusia kan beragam Tengku. Nah, tidak semua mempunyai kemampuan secara tafsili di dalam memahami dalil-dalil tentang ma'rifat kepada Allah. Nah, maka di situ yang bawah itu tadi menjelasin makanya dipakai kulun di sini adalah karena yang dimaksud penekanannya taklif di sini adalah dalil secara ijmali gitu. Seperti itu Tengku. Walau ijmalian jumali gitu. Jadi ada mubham di sini Ustaz. Karena isyarah kepada waktu yang dituntut itu ma'rifah. Ya kan? Jadi mungkin boleh ini, tapi kita kaitkan kepada ayat arifah. Kita lihat ayat arifah juga. Beliau menyatakan, kita ulang, wajib kepada setiap muslim, muslimah, oleh bahwa ma'rifah iya. Wajib kepada setiap muslim, nggak ada kecuali. Apanya yang wajib? Ma'rifah. Ya kan? Tapi kelihatannya penekanannya yang wajib ma'rifahnya. Kepada setiap muslim, oke. Nggak ada kecuali. Dan yang wajib kepada setiap muslim itu ma'rifah. Kemudian ma'rifah juga, ma'rifah. Yang penting ma'rifah lah. Yang penting ada dalil. Tentunya karena tingkatan orang berbeda-beda, pasti ma'rifah di sini dalil ijmali berarti. Bukan tafsili. Tapi kayak aneh aja Ustaz. Karena ini beliau membahas lafadz kullu, bukan ma'rifah kan? Tapi langsung karena yang dituntut itu ma'rifah. Bagaimana cara menghubungkannya? Ya, karena di sini berarti ma'rifat itu di situ gitu. Ijmali dan tafsili gitu. Jadi jangan kita lihat sepotong di sini Ustaz, walaupun lafadz kullu. Tetap kita lihat ayat arifah ke depan. Wajib kepada setiap muslim oleh bahwa ma'rifah ya. Kenapa beliau menggunakan lafadz kullu sementara kullu menunjukkan kepada istighraq? Ya, kan gitu alasannya kan? Iya. Kenapa beliau menggunakan lafadz kullu yang menunjukkan kepada istighraq? Oh, untuk mengisyarah bahwa yang diperintahkan itu ma'rifah. Yang penting ada ma'rifahnya. Dalilnya bebas. Bisa dalil ijmali, bisa juga dalil tafsili, tergantung kemampuan. Mungkin sepintas begitu, Ustaz. Iya. Nggak usah kita paksa-paksakan, diberat-beratkan. Ya, karena misalnya gini, kalau lafadz kulun gitu. Lafadz kulun
terus ma'rifatnya dimaknai sebagai dalil tafsili kan, sedangkan kemampuan orang beragam, bertingkat gitu kan. Berarti itu taklid bil muhal istilahnya gitu. Seperti itu gitu. Dari yang lain? Para ustaz semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz semuanya. 15, ada 15 orang kita. Jadi ini kita lanjutkan dulu dikit lagi ya sampai apa namanya? Ayya'rifa khamsina aqidatan. Oleh bahwa mengenal ianya si muslim akan 50 akidah, berumlah setiap akidah itu wajib kepadanya si muslim, oleh bahwa mengenal ia baginya akidah akan dalil yang ijmali atau yang tafsili, tergantung kemampuan. Nah, ini udah saya berikan. Lanjut berarti ini, baca lagi. Tafadhal Ustaz. Ya itu ya. Oke. Yang qauluhu itu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu ay ya'rifa an harfu masdari fama ba'daha fi ta'wili masdari ay ma'rifatu ila akhiri intaha. Wa innama qala an ya'rifa walam yuqallu walam yakul an yahzima isyaratan ila anna matluba fi aqaidal imani al ma'rifati Ummul Barahin alima anna ma'adal ma'rifati min taqlidi fil aqaidi wahri apa itu? Nah ini enggak jelas Ustaz nih. Coba Ustaz Sulaiman langsung kalau berbeda tulisannya Ustaz. Zanni wasaqti itu. Ya, ini nggak tahu nih saya lafadznya ini. Oke, lanjut. Nanti kita bahas. La yakfi fil khuruji an ahdati qalbi wa yakunu syakhsu bizalika asiman dakka wa haqiqatuha apa di al-jazmul mutabiqu lil waqi'i an dalilin wal muradu bil waqi'i ma alimahu Allah ta'ala aw ma fi lawhil mahfuzi fal jazimu ikhtirazu minas syakki wa zanni wal wahmu fa annaha kullaha la takfi fima talaba minal mukallafi an ya'tikadahu fi haqqillahi ta'ala wa fi haqqi rasulihi alaihim assalatu wassalamu wal muwafiqu lil haqqi ikhtirazi minal jazmi allazi la yuwafiqu al haqqu fa innahu la yusamma ma'rifata bal huwa jahlun ka jazmin nasara bit taslisi wal jawasi bil haini isnaini wa an dalili ikhtirazi minal jazmi al muwaqifi lil haqqi la an dalilin fa innahu yusamma taqlida wala yusamma ma'rifatan wa ikhtiraja biqaulihi
an ya'rifa an jami'a ma taqaddama. Oke, Ustaz. Intaha, titik Ustaz. Nah, ini panjang benar Ustaz. Mantap borongan. Bebas. Panjang benar. Maksudnya kalau baca nanti panjang Ustaz ini besok nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ayya'rifa khamsina akidah. Qaulu ayya'rifa an harfu masdariyin. Permulaan itu huruf masdari. Fama ba'daha fi ta'wili masdarin. Maka bermula sesudahnya an itu pada ta'wil masdar ay ma'rifah. Ini ayya'rifa maksudnya ma'rifatu. Yajibu ala kulli muslimin ma'rifatu khamsina akidatan. Fa innama qala ayya'rifa, hanya saja berkata ayahnya musannif ayya'rifa. Supaya mengenal ia, walam yakul ayyajzima. Tidak mengatakan yang musannif bahwa menjazam ia. Kenapa menggunakan kata ya'rifa? Isyaratan karena mengisyarah ila annal matluba fi aqaidil iman al ma'rifah. Karena mengisyarah kepada bahwa sungguh yang diperintah, yang diminta, yang dituntut dalam akidah-akidah iman itu ma'rifah, bukan jazam. Walaupun ma'rifah itu nantinya artinya jazam, ya kan? Tapi yang dianjurkan itu ma'rifah. Arti ma'rifah itu berarti harus meyakinkan. Indah Umul Barah. Ini diambil dari kitab Umul Barah. Kemudian ini apa ini? Ulima apa i'lam ini? Ulima kayaknya Tengku. Ulima. Dimaklumkan. Dimaklumkan. Dimaklumkan annama adal ma'rifah. Diketahuikan bahwa sungguh diketahuikan annama adal ma'rifati bahwa sungguh ma yang selain ma'rifah minat taklid dari taklid fil aqaidah dari taklid dalam akidah. Ini gimana kita baca Ustaz? Apa wa ukhra gitu kali Tengku? Nah ini itu tahu ini. Ada yang punya yang lebih jelas tulisannya? Coba, kalau ahra apa artinya? Nggak ada yang punya kitab cetakan di sini. PDF semua Ustaz. Ini kita harus cari kitab asli ini. Tunggu Sulaiman punya apa? Yang lebih akurat. Tahu nih Ustaz Sulaiman nggak kelihatan kemana? Masih ada Ustaz Sulaiman? Ngantar anak sekolah kayaknya. Mungkin bisa juga ahra Ustaz. Ahra artinya aula, ahakku. Ya. Jadi coba. Dimaklumkan bahwa sungguh ma yang selain ma'rifah dari taklid pada akidah dan lebih-lebih lagi dan. Mungkin begitu maksudnya. Wa ahra abdhanni kan dan lebih-lebih lagi dan syuk dan waham itu. Nah. Kabar anna itu la yakfi tidak memadai ya fil khuruji dalam keluar an uhdatit talab dari ikatan tuntutan, ikatan perintah. Artinya, ketika beliau menyatakan ya'rifa, wajib mengenal. Jadi mengenal ini meyakini maksudnya. Jadi dimaklumkan selain ma'rifah, selain yakin dari taklid pada akidah, lebih-lebih lagi dan mengira, syok, waham kan? Itu tidak memadai dalam keluar dari ikatan perintah. Artinya kita belum keluar. Kalau baru mengdan Allah itu ada, itu belum keluar dari aturan wajib, belum melaksanakan wajib. Wa yakunu syakhsu bidzalika asiman dan adalah seseorang dengan demikian kalau akidahnya masih dan syuk waham itu dosa, asiman yang berdosa. Ya, titik dulu Ustaz. Intahadaka apa ini? Kita apa ini yang singkatannya dal dan kaf? Banyak rumusnya Ustaz. Enggak ada penjelasan di kata pengantar. Kalau singkatan begini apa? Wa haqiqatuha al-jalmul mutabiqu lil waqi' an dalilin. Bermula hakikatnya ma'rifah itu
keyakinan yang sesuai ia bagi fakta berdasarkan dalil. Ya. Jadi ma'rifah itu jazam, ya. Jazam itu yakin. Yakin yang keyakinan itu sesuai dengan dalil. Bukan sesuai dengan dalil. Yakin yang sesuai bagi kenyataan. Keyakinan itu berdasarkan dalil. Ya. Keyakinan yang sesuai dengan fakta. Mengetahui faktanya bagaimana nanti. Wal muradu bil waqi'i ma alimahullahu ta'ala. Bermula yang dimaksud dengan waqi' dengan fakta. Itu mah yang mengetahui akannya mah oleh Allah Ta'ala. Jadi hakikat ma'rifah itu meyakini yang sesuai dengan yang sebenarnya yang berdasarkan dalil. Itu arti ma'rifah. Kita tahu Allah itu esa. Dan pada hakikatnya Allah juga esa. Nah, cuma bagaimana cara membuktikan hakikat kan kita nggak tahu, Ustaz. Ini juga yang diketahui oleh Allah, ilmu Allah kita juga nggak tahu. Tahu kita karena Allah menjelaskan dalam Quran kalau Allah esa. Nah. Jadi sekali lagi bermula hakikatnya ma'rifah itu keyakinan yang sesuai ia bagi kenyataan berdasarkan dalil. Bermula yang dimaksud dengan waqi' ma yang mengetahui akannya ma oleh Allah Ta'ala atau ma yang ada pada Lauh Mahfuz. Pengetahuan kita sesuai dengan yang ada dalam Lauh Mahfuz. Baru disebut ma'rifah. Maka fal jazmu ikhtiradun minasyakki wad-dhanni wal waham. Maka bermula jazam itu keluar. Itu ikhtirat ya, untuk memelihara, menjaga, mengeluarkan dari syuk, dan waham. Artinya ma'rifah itu jazam. Jadi kalau syuk, dan waham bukan jazam. Fa innaha kulluha la takfi fi ma tuliba minal mukallaf ay ya'tiqadahu fi haqqillahi ta'ala. Maka sesungguhnya tiap-tiap dari syuk, dan waham itu tidak memadai ia pada ma yang dituntut akan dianya ma dari mukallaf, akan bahwa mengiktikad ianya si mukallaf akan nyama pada haknya Allah Ta'ala wa fi haqqi rusulihi dan pada hak rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hak rasulnya Allah alaihi wassalatu wassalam. Nah itu, jadi akidah kita nggak cukup dengan syuk dan waham. Wal muwafiqu lil haqqi ihtiradun minal jazmil ladzi la yuwafiqul haqqa. Dan bermula yang muwafiq bagi kebenaran itu untuk mengeluarkan dari jazam. Jazam alladzi yang tidak muwafakat ia akan kebenaran. Fa innahu, maka sesungguhnya jazam yang tidak muwafakat kebenaran itu la yusamma, tidak dinamakan akan dia nyama akan ma'rifah. Tetapi dia nyama itu jahlun, jahil. Contohnya kajazmin nasara, seperti keyakinan Nasrani bitaslis dengan 3 Tuhan. Wal majusi bi ilahaini isnaini, dan seperti keyakinan majusi dengan 2 Tuhan. Wa andalilin ihtiradun, dan bermula andalil. Ya, bermula andalil. Jazmul mutabiqu lil waqi' andalil. Bermula andalil itu ihtiradun untuk mengeluarkan minal jazmil muwafiqi, dari jazam yang muwafakat ianya jazam bagi kebenaran, la andalil, bukan dari dalil. Keyakinannya benar sesuai dengan fakta, tapi bukan berdasarkan dalil, enggak disebut ma'rifah. Fa innahu yusamma taklidan, maka sesungguhnya jazam yang muwafakat kebenaran bukan berdasarkan dalil, itu dinamakan akan dia akan taklid. Wala yusamma ma'rifatan, tidak dinamakan akan dia akan ma'rifat. Taraza bi qaulihi, mengeluarkan ianya musannif dengan ucapannya musannif ayya'rifa. Nah, dari mana mengeluarkan anjami'i matakadan, dari semua ma yang dahulu ia, yaitu dari ban, syuk, dan wahab. Titik dulu Ustaz. Kayaknya udah titik nih. Nah. Mana Ustaz? Kembali ke Ustaz semua. Jadi penggunaan kata ma'rifat di sini, mengapa tidak menggunakan ayat jazima isyaratun ilal matlub aqidil iman al ma'rifah? Nah, karena kalau jazm itu kan jazm tanpa qaid kan macam-macam ya. Bisa dia yakin tapi tidak sesuai ya dengan kenyataan. Bisa yakin tapi dia tidak timbul dari dalil, itu disebutnya taklid. Kalau ma'rifah berarti udah lengkap banget Ustaz. Nah, kalau ma'rifat itu jazm yang qaidi dengan muwafiqun fil waqi'i an-nadhir dan dalilin. Ya, jadi khusus. Ma'rifah berarti lebih khusus, jazam khusus. Iya.
Jazam dengan segala kait-kaitnya. Kalau jazam doang nanti bisa saja bukan ma'rifah, benar. Ada yang taklid kan? Ya. Iya. Nah, itu. Karena kalau i'tikad sama ilmu itu memang beda, Tengku. Kalau i'tikad itu sekedar yakin aja, dia masih mungkin berubah gitu. Ilmu itu nggak bakal berubah. Iya. Jadi seperti orang taklid itu masih mungkin berubah walaupun jazam. Ya. Allah menyuruh kita fa'lam ya. Yakinilah. Tapi kenapa di sini ma'rifah Ustaz ya? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Anda harus yakin tidak ada ilah kecuali Allah. Makanya para ulama menyatakan antara ma'rifah dan ilam sama. Sama ya. Artinya maksud ma'rifah di situ harus yakin ya. Yakin. Yakin berdasarkan dalil. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil marji. Nah, itu Ustaz titik.